Assalamualaikum anak-anak bunda semuanya. Alhamdulillah untuk pada hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama Ibu Nina. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini 1, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. 2, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. 3, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Silahkan anak-anak ibu buka buku temanya halaman 9. Yuk perhatikan rangkaian gambar cerita berikut ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Gambar cerita tersebut merupakan gambaran rangkaian cerita. Dalam gambar tersebut tergambar rangkaian cerita. Apa sih itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas dan memperindah serangkaian isi atau informasi dari sebuah bacaan. Gambar ilustrasi dapat berupa manusia, hewan, atau tumbuhan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. 1. Gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. 2. Sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. 3. Pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan sesuai warna asli atau berdasarkan imajinasi. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah 1. Media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidak hasil gambar pada saat disimpan. 2. Media pewarna. Media pewarna dapat berupa A. Pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin, pilihan warnanya pun banyak sekali. B. Cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada 2 macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Sekarang ayo kita berkreasi. Saatnya kalian membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Berikut contohnya ya. Nah, ini di samping ini ibu akan membuat gambar ilustrasi. Contohnya adalah rusa. Rusa adalah salah satu hewan yang termasuk ke dalam hewan mamalia. Rusa bergerak dengan kaki. Rusa memiliki tanduk yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Rusa banyak terdapat di Kebun Raya Bogor. Untuk tugas kalian, silahkan kalian membuat gambar ilustrasi
dan teksnya ya seperti yang tadi Ibu contohkan. Ibu yakin kalian pasti bisa. Setiap makhluk hidup memiliki cara bergeraknya masing-masing. Contohnya adalah kelinci. Perhatikan gambar yang ada di samping ya. Ini adalah kelinci. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan kaki depannya. Nah, tadi Ibu sudah mencontohkan alat gerak pada kelinci. Tugas kalian selanjutnya yaitu silahkan kalian tuliskan 3 hewan yaitu ikan, katak, dan burung, dan tuliskan alat gerak dan fungsinya. Perhatikan teks bacaan berikut. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh ikan seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukanlah ide pokok dan satu kalimat pengembang pada setiap paragrafnya.